Kamu kalau ulang tahun dirayain nggak? Atau malah ngerasa kalau ulang tahun itu ya udah, gitu doang. Cuma ganti angka sama ngurangin jatah hidup di bumi gitu. Jujur saya terakhir kali ngerasa ulang tahun itu penting banget kayaknya waktu zaman TK. Itu pun alasannya karena saya iri, lihat teman-teman bisa tiup lilin depan gue terus dapat kado banyak. Ya namanya bocah kepengenan kan. Tapi makin kesini kayak biasa aja gitu. Orang-orang pada ngucapin happy birthday bro, panjang umur, sehat selalu, wish you all the best, bla bla bla, template lah ya. Respon saya ya corporate. Oke, amin, makasih bro, udah titik. Nggak ada kepikiran pengen kemana, pengen ngapain gitu. Nggak ada. Tapi ternyata ada orang-orang yang nganggep ketidakpedulian saya itu aneh. True story, teman saya pernah nanya, Noe ultah kemarin lu kemana? Makan-makan di mana? Saya jawab, nggak kemana-mana, di rumah aja tidur. Dia dengan mukanya yang heran gitu nanya lagi, lah kok nggak dirayain, kenapa katanya? Ah, kenapa? Ya nggak apa-apa, emang kenapa kata saya. Di situ saya jadi ikutan heran lihat dia yang heran dengan pertanyaannya yang menurut saya mengherankan itu. Akhirnya kita cuma berdiri tatap-tatapan heran-heranan terus joget TikTok. Tidak dong, bercanda dong. But anyway, belakangan kejadian itu bikin saya kepikiran, apakah saya dan orang-orang yang kayak saya ini, mungkin termasuk kamu, adalah orang-orang yang emang masuk ke kategori nggak umum. Karena penasaran, saya coba riset, dan ternyata ada alasan psikologis di balik orang-orang yang berpikir kalau hari ulang tahun itu ya biasa aja. Dan orang-orang ini diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Alasan pertama, kenapa orang bisa jadi segitu datarnya sama ulang tahunnya, itu bukan karena mereka nggak punya perasaan, tapi justru karena mereka terlalu pakai perasaan di masa lalu. Gini, banyak dari kita, mungkin termasuk kamu, itu sebenarnya dulu pernah punya masa-masa berharap. Pernah nungguin jam 12 malam sambil mantengin HP. Berharap ada notifikasi masuk yang bikin kamu ngerasa spesial. Atau minimal berharap orang rumah inget, tanpa perlu caper ngode-ngode di story. Tapi ternyata, sesuatu yang spesial itu nggak pernah terjadi. Ada yang ulang tahunnya sering dilupain. Atau kalaupun dirayain, rasanya kayak setengah hati. Janji makan-makan yang batal di menit terakhir, atau orang yang diharapkan datang malah ngilang tanpa kabar. Secara psikologis, otak kita akan mencatat kejadian itu sebagai potensi luka. Akhirnya kita melakukan yang namanya emotional self-regulation, alias ngatur perasaan biar nggak berantakan. Kita mulai nurunin ekspektasi sampai ke level paling dasar. Kita jadi mikir, daripada gue berharap terus kecewa lagi, mending gue anggap hari ini hari biasa aja. Ini semacam mekanisme pertahanan diri. Kalau kamu berpikir ulang tahun itu nggak penting, maka kamu nggak ngasih kesempatan buat rasa sakit itu muncul lagi. Kalau ternyata nggak ada yang peduli. Kamu nggak butuh lilin nyala berjajar, karena udah terbiasa madamin apinya sendiri, bahkan sebelum sempet nyala. Jadi buat kamu yang sekarang kalau ditanya mau kado apa, terus jawabnya nggak usah repot-repot deh, biasa aja. Jujur deh, itu beneran nggak mau, atau kamu cuma lagi main aman, biar nggak dapet harapan palsu lagi. Karena di balik sikap itu, seringnya ada sejarah tentang ekspektasi yang nggak pernah ketemu sama realita. Saya paham, kita bukan nggak peduli kan? Kita cuma sadar kalau terlalu peduli, itu berisiko tinggi buat kesehatan mental. Ada tipe orang yang memperlakukan ulang tahunnya kayak hari biasa, karena mereka alergi jadi pusat perhatian. Bayangin, kamu lagi konsen kerjaan di kantor, atau lagi fokus nyeruput kopi. Tiba-tiba, jang-jang, teman-teman atau geng tongkronganmu dateng, bawa kue terus nyanyi-nyanyi happy birthday. Mereka bahkan memprovokasi orang-orang seruangan buat ikutan tepuk tangan, dan akhirnya semua mata tertuju ke kamu. Di momen itu, apa yang kamu rasain? Seneng? Terharu? Mungkin kalau bisa, kamu akan mengeluarkan Hiraishin no Jutsu dan teleport entah kemana. Umumnya orang mungkin bilang, masa ada orang yang nggak seneng dikasih kejutan? Ya memang ada. Secara psikologis, orang ini punya sensitivitas tinggi terhadap penilaian sosial. Bukan insecure ya, kamu cuma terlalu sadar kalau saat itu semua mata lagi menghakimi setiap gerak-gerikmu. Kepalamu penuh pertanyaan teknis, gue harus senyum selebar apa nih biar nggak kelihatan awkward banget? Kalau terlalu tipis nanti dikira sinis. Kalau terlalu lebar dikira psikopat. Terus ini tangan gue harus ditaruh di mana nih? Di pinggang dikira nantang. Di lutut sambil gosok-gosok dikira mau ngutang. Masa di resleting kayak Michael Jackson dong? Buat tipe ini, ulang tahun bukan perayaan kebahagiaan, tapi exposure yang nggak diinginkan. Kamu ngerasa jauh lebih aman dan nyaman jadi figuran di belakang, daripada harus berdiri di bawah lampu sorot.
Kamu bilang ke orang-orang kalau kamu nggak suka ribet, padahal sebenarnya kamu cuma pengen ngerasain ketenangan tanpa perlu pura-pura bahagia. Ini bukan bentuk antisosial. Ini adalah caramu menjaga kesehatan mental dari rasa canggung. Nah, kalau tipe sebelumnya itu takut sama pikiran orang, tipe yang satu ini malah takut sama pikirannya sendiri. Ini adalah tipe reflektif. Yang kalau ulang tahun, bukannya feel blessed, dia malah ngerasa kayak lagi disidang sama takdir. Bayangin, ulang tahun bangun tidur bukannya semangat. Hal pertama yang muncul di otaknya, mampus gue, tambah tua lagi. Mana tabungan cuma segini-gini aja. Belum sukses, belum punya rumah, belum nikah. Kapan gue bisa menguasai dunia? God damn it! Ulang tahun buat mereka itu bukan perayaan, tapi checkpoint eksistensial yang maksa mereka buat menatap angka di usia mereka dengan penuh rasa curiga. Angka itu kayak jadi hakim yang membandingkan kamu dengan teman SMA-mu yang udah jadi manajer. Atau sama versi dirimu 5 tahun yang lalu, yang pernah janji kalau umur sekian bakal punya ini itu. Dan ketika ekspektasi itu belum tercapai, ya udah. Hari ulang tahun yang harusnya ceria malah berubah jadi hari evaluasi diri. Makanya orang-orang tipe ini lebih milih memperlakukan hari ulang tahunnya kayak hari biasa aja. Alasannya ya, kalau terlalu dirayakan, beban pikirannya malah makin berat. Mereka lebih milih ngumpet dari keriuhan, biar nggak perlu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup yang belum ada jawabannya. Kalau kamu ngerasa setiap ulang tahun malah lebih banyak mikir daripada ketawa, bisa jadi ini adalah kamu. Kamu menjadikan hari itu biasa aja, sebagai cara paling damai untuk tetap melangkah tanpa perlu menyakiti diri sendiri dengan perbandingan-perbandingan yang nggak perlu. Sekarang kita masuk ke kelompok yang sering dianggap paling dingin atau nggak punya hati. Tipe rasional minimalis. Orang-orang ini adalah mereka yang secara sadar bilang kalau ulang tahun itu cuma konstruksi sosial, budaya ikut-ikutan, atau tradisi yang dipaksain yang nggak ada esensinya. Dan jujur, menurut saya, mereka ada benernya. Coba kita kesampingkan perasaan dulu dan pikir pakai logika. Kenapa kita harus mendadak bahagia? Beli kue mahal, tiba-tiba hahaha, traktir orang-orang yang sebenarnya jarang ngobrol sama kita. Cuma karena bumi berhasil muter ngelilingin matahari sekali dari tanggal lahir kita. Kenapa harus hari itu? Kenapa harus rame? Tipe ini bukan anti bahagia. Mereka cuma nggak suka kebahagiaan yang dipaksain. Mereka nggak suka suasana hatinya diatur-atur sama kalender. Buat mereka, makna hidup itu nggak datang setahun sekali. Makna hidup itu bisa datang kapan aja. Mungkin Rabu malam pas lagi asik nge-game sendirian, atau Sabtu sore pas lagi nemu tempat makan yang enak dan murah harganya. Itu jauh lebih real daripada ritual niup lilin sambil tepuk-tepuk yang diulang-ulang tiap tahun. Secara psikologis, tipe ini justru seringkali punya kemandirian emosional yang paling stabil. Mereka nggak nunggu validasi eksternal berupa ucapan selamat atau kado buat ngerasa kalau diri mereka berharga. Harga diri mereka nggak ditentukan sama seberapa banyak orang yang bikin story pakai foto aib mereka dengan caption "Happy birthday ya bro" atau "Wish you all the best sis". Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan internal locus of control. Artinya kendali kebahagiaan mereka ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan netizen, bukan di teman-teman kantor. Mereka nggak butuh perayaan buat tahu kalau hidup mereka berarti. Jadi kalau kamu tipe yang ngerasa kalau ngerayain ulang tahun itu nggak make sense, atau nggak jelas alasannya kenapa harus dirayain, selamat, kamu bukan berarti kurang gaul, tapi emang udah mandiri secara emosional. Kamu lebih menghargai privasi dan ketenangan daripada drama perayaan besar yang cuma bikin dompet tipis dan capek hati. Dan buat saya, itu nggak aneh. Itu gaya hidup yang efisien. Ada orang-orang yang memperlakukan ulang tahunnya sendiri kayak biasa aja. Tapi, justru mereka lah yang paling niat kalau ada temennya yang ulang tahun. Punya temen yang gitu kan? Atau mungkin kamu sendiri tuh. Yang kalau ulang tahunnya sendiri malah ngumpet, tapi giliran temennya ulang tahun, dia yang paling inget tanggalnya. Dia yang paling tulus ngucapin. Bahkan dia sampai repot-repot milih kado yang beneran bermanfaat. Dalam psikologi, fenomena ini disebut empathic compensation. Ini adalah cara mental kita memberikan orang lain apa yang sebenarnya dulu kita butuhin, tapi nggak pernah kita dapat secara utuh. Kamu tahu rasanya nggak diprioritaskan, tahu rasanya pengen diinget tapi berakhir kecewa. Dan karena itulah, kamu nggak pengen orang lain ngerasain hal yang sama. Kamu jadi sosok yang hadir, karena kamu tahu persis betapa berharganya rasa diingat itu. Sesederhana apapun bentuknya. Terdengar heroik, sekaligus ironis dalam satu waktu. Kita belajar mencintai diri sendiri dengan cara memastikan orang lain gak ngerasa sepi, kayak yang kita rasain dulu. Kita belajar jadi mandiri secara emosional, bukan karena kita gak butuh kasih sayang, tapi karena kita sudah terlalu terbiasa menurunkan harapan, biar gak jatuh terlalu keras. So, kalau kamu ngerasa termasuk tipe ini, ketahuilah,
kalau kamu sebenarnya nggak dingin. Kamu adalah orang peka yang sedang menyembuhkan diri dengan cara yang paling mulia. Dengan nggak membiarkan orang lain ngerasain kehampaan yang sama. Jadi gimana nih? Apakah kita yang nggak peduli sama ulang tahun ini emang termasuk spesies yang perlu dilestarikan? Atau produk gagal dari lingkungan sosial? Ya tentu saja enggak. Nggak ada barometer pasti untuk menilai orang yang nganggep ulang tahun biasa aja itu bener atau salah. Cara seseorang memandang ulang tahunnya itu sebenarnya adalah cerminan paling jujur tentang gimana dia memandang dirinya sendiri. Mungkin bagi sebagian orang, perayaan itu penting buat ngerasa hidup. Tapi buat kita, ketenangan adalah kemewahan yang jauh lebih mahal daripada perayaan apapun. Yang paling penting adalah jujur akan satu hal. Kamu bersikap biasa aja, itu karena emang udah nyaman dengan dirimu sendiri. Atau karena kamu udah terlalu terbiasa mematikan harapan, biar nggak sakit hati lagi. Bedanya tipis, tapi dampak ke mentalmu gede banget. Nggak perlu maksa buat jadi ceria di tanggal tertentu, cuma karena kalender bilang gitu. Mencintai diri sendiri nggak harus nunggu setahun sekali, bukan begitu? Dan bisa jadi, hadiah ulang tahun yang paling berharga buat kamu adalah berhenti memaksakan diri buat jadi orang lain, demi menuhin ekspektasi orang-orang di sekitarmu. Buat kamu yang hari ini ulang tahun, boleh loh ngaku di kolom komentar. Happy birthday ya. Semoga kamu dan kehidupanmu jadi lebih baik dari sebelumnya. As always, semoga bermanfaat dan see ya.